Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali dengan senang hati tentunya kami menyapa Anda dalam Tribun VIP edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2025 Tribuners. Tentunya pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu tamu VIP kita yang akan membahas nih tentang bagaimana tentunya perjalanan karirnya hingga saat ini menjabat sebagai General Manager 4 Points by Sheraton Makassar. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Agus Sudaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baji-baji, Ji. Baji-baji, Ji. Agak kareba baji-baji, Ji ya Pak Iguy ya. Luar biasa. Nah, Pak Iguy, saya sapanya Pak Iguy ya. Ya, Pak, ya. Silakan. Pak Iguy, mungkin teman-teman Tribuners yang menyaksikan pada hari ini penasaran nih. Dalam diskusi kita hari ini yang bertajuk Hospitality Reimagine, awal baru di 4 Points by Sheraton Makassar. Pastinya teman-teman mungkin penasaran nih, siapa sih yang saat ini mungkin akan menjadi, ya bisa dibilang mungkin menjadi nahkoda baru ya untuk 4 Points, apalagi 4 Points by Sheraton adalah salah satu hotel andalan di Kota Makassar. Bagi masyarakat mungkin mau kenalan lebih lanjut nih sebelum menjabat sebagai General Manager atau GM di 4 Points. Sebelumnya perjalanannya dari mana aja nih Pak Iguy, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Ini suatu kehormatan ya saya bisa berada di sini di Tribun Timur News ya, yang luar biasa nih ya, yang subscribe dan apanya tuh viewernya tuh pernah menjadi yang teratas, bahkan sampai saat ini masih teratas ya. So thank you very much for appreciation. Dan ya kalau Mbak tanya mengenai karir ya, mungkin saya bisa bilang takutnya saya nanti agak sombong nih. Gak apa-apa Pak, cerita pengalaman aja. Iya, mungkin sedikit share aja tentang pengalaman saya. Saya bermula berkarir memang di Jakarta dulu, di sebuah cafe dan entertainment. Kemudian saya beranjak ke beberapa tempat, salah satunya di Bandung, ya kan, di salah satu tempat cafe entertainment juga yang cukup ternama. Kemudian setelah itu saya pindah ke kota di Sumatera Selatan ya, tepatnya di Palembang ya. Ya, di salah satu hotel ternama juga, dari chain ternama juga. Kemudian saya pindah saat itu ke Bali. Nah, di Bali saya cukup lama, memang kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun kurang lah saya di sana. Saya mulai berkarir di hotel ya kan, berawal di Bali ya kan, kemudian di salah satu hotel berbintang 5. Kemudian saya juga sempat pindah juga ke salah satu hotel chain yang juga sudah established ya kan, dan saya di Bali juga masih ya. Kemudian sekitar tahun 2014 saya bergeser ke Jawa Timur. Nah, jadi saya merambah Jawa Timur, sudah menjadi posisi GM saat itu. Dan di Jawa Timur kurang lebih sekitar 2 tahun, tepatnya di kota Jember ya. Ya, 2 tahun saya di kota Jember, kemudian saya dipindah lagi ke Surabaya ya. Di Surabaya saya 1 tahun, kemudian dari situ saya ke Jakarta. Jakarta lagi. Ya, masih dengan posisi yang sama. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan satu pekerjaan di hotel yang cukup besar di Jakarta Selatan. Dari situ saya pindah lagi ke Yogyakarta, dan saya juga mendapatkan posisi yang sama tapi dengan hotel yang cukup besar juga dan ternama di Yogyakarta. Karena situasi COVID, saya pindah ke Bandung. Akhirnya saya manage satu hotel besar juga yang orang Bandung mungkin sudah tahu persis bahwa hotel itu adalah salah satu hotel heritage di kota Bandung. Kemudian saya pindah lagi ke Jakarta. Nah, di Jakarta pada tahun 2023 ya. Di salah satu hotel yang cukup besar juga. Kemudian setelah itu 2 tahun saya di situ, dan saya pindah ke kota Makassar tahun 2024. Ya, 24 saya 1 tahun di salah satu hotel yang memang cukup terkenal juga di area Dayak
dekat bandara ya. Jadi market saya waktu itu adalah lebih kepada market transit dan kemudian juga beberapa turis ya yang memang mereka melakukan kunjungan untuk leisure dari kota Makassar kemudian ke tempat-tempat wisata di Sulawesi Selatan seperti di Toraja, kemudian juga di tempat-tempat lain ya, ke Daeng Ramang dan lain-lain, dan mereka juga langsung extension pergi ke daerah Kalimantan. 1 tahun saya di hotel tersebut, kemudian sekarang saya berada di sini di PowerPoint by Sheraton Makassar. Ya. Luar biasa ya Pak ya. Kalau mendengarkan perjalanan panjangnya ini bisa dibilang sudah keliling Indonesia ya Pak ya. Insya Allah dari Jakarta ke Bali, ke beberapa daerah di Jawa Timur dan seterusnya. Bahkan di Makassar pun juga sudah 1 tahun lebih. Nah mungkin teman-teman Tribuners juga penasaran nih Pak. Sebenarnya background dari Bapak sendiri aslinya kelahiran mana? Dan mungkin apakah memang latar belakang pendidikannya itu memang berfokus kepada hospitality dan seterusnya, Pak? Iya, saya berasal dari sebuah kota di Jawa Barat, ya kan. Kemudian memang saya dari awal sudah berkarir di dunia hospitality. Wow. Iya kan, karena memang passion saya di situ, Bu. Betul. Ya, saya suka dengan melayani tamu, saya suka dengan meeting people, bertemu dengan orang. Kemudian ya karena mungkin jiwa saya ekstrovert juga, sehingga tidak bisa diam saya harus menyapa tamu. Ya akhirnya saya berada di sini sekarang. Betul Pak, baik. Nah selama kurang lebih 1 tahun di Kota Makassar, kalau orang bilangnya sebenarnya kalau dibilang singkat juga enggak, tapi dibilang lama juga belum. Nah mungkin bagaimana Pak Igui sendiri melihat karakteristik masyarakat Kota Makassar, khususnya mungkin bagaimana minat mereka atau bagaimana mereka cukup tertarik dengan pelayanan hotel? Iya, 1 tahun saya di Makassar. Sebelumnya sebetulnya saya pernah di sini juga dulu tahun 2005. 2005? Iya, 2005 saya di sini di sebuah entertainment cafe juga yang cukup terkenal. Saya nggak bisa menyebutkan namanya, tapi saat itu tren banget deh. Tahun 2026 itu saya 1 tahun. Disitulah saya mengenal tentang karakter Makassar, ya kan. Kalau orang dulu menyebutnya ujung pandang ya, sekarang adalah Makassar. Konotasi orang melihat Makassar itu Makassar kasar, which actually not, ya kan. Ini yang saya sudah pahamin tahun 2005 sampai tahun 2006 dulu di Makassar. Orangnya ramah, kemudian cenderung loyal, setia, dan luar biasa. Ya, orang Makassar itu menurut saya ya sangat baik, sangat baik. Jauh sekali dari anggapan gitu loh, Makassar orangnya kasar. Tidak juga sebetulnya menurut saya gitu kan. Terbuktilah teman-teman saya masih sampai sekarang saya maintain. Teman-teman saya waktu tahun 2005-2006 sampai sekarang, bahkan ada yang menjadi public figure, mantan bupati. Mantan bupati? Ya, di salah satu kota di Makassar. Sampai sekarang saya masih bersahabat dengan beliau. Luar biasa. Ya, seperti itu. Berarti kalau melihat kesan dari Pak Igui sendiri di tahun 2005 hingga 2006, kemudian kembali lagi ke Makassar di 2024 kemarin, masih yakin kalau stigma tentang Kota Makassar yang penduduknya itu kasar-kasar dan seterusnya itu salah ya Pak ya? Salah sekali. Bahkan salah sangat sekali. amat ramah dan Luar juga biasa. jalinan keluarga yang mereka upayakan untuk tetap terjalin itu tetap terjaga. Betul. Sebagaimana pengalaman Pak Igui. Nah mungkin kalau di 1 tahun terakhir ini memang berfokus kepada perhotelan selama di Kota Makassar ya Pak ya. Melihat prospek bisnis perhotelan ataupun juga bagaimana hospitality itu hadir di Makassar, itu bagaimana Pak kira-kira? Apakah ini merupakan Makassar ini merupakan pangsa pasar yang cukup bagus ataukah seperti apa? Saya kira begitu ya, karena kan bisa terlihat ya dari perkembangan kota Makassar itu sendiri. Dulu 20 tahun yang lalu saya di sini belum terlalu banyak, masih ada 2-3 hotel chains ya yang saya tahu, dan sekarang masih established gitu kan. Sekarang di earlier 2024 saya melihat sudah banyak perkembangan sekali, luar biasa. Banyak sekali hotel chain yang sudah bertebaran di sini, menjadi kompetitor sekaligus juga teman-teman gitu kan. Bahkan salah satu hotel chain terbesar di dunia ya, Marriott, sudah ada di sini kan dari 10 tahun yang lalu. Jadi Makassar adalah salah satu market yang luar biasa menurut saya.
sangat hetero ya marketnya, atau sangat uh, banyak sekali itulah segmentasi market yang memang ada di Makassar, dari mulai pertambangan ya kan, kemudian juga agrobisnis saya melihat di situ ya, kemudian juga leisure ya kan, sekarang sudah berkembang nih seperti di daerah Ramang-Ramang ya, sudah bagus sekali, saya kemarin terakhir ke sana. Kemudian juga di mana lagi tuh di daerah Bulukumba ya kan, di beberapa pantai itu luar biasa juga. Kemudian saya juga ke Toraja ya, saya lihat Toraja masih eksotis seperti dulu. Ya, betul. Luar biasa, bahkan lebih bagus. Betul. Ya. Dan alhamdulillahnya kesadaran dari masyarakat sekitar daerah wisata juga semakin meningkat, sehingga mereka menjaga bagaimana kelestarian wisata yang ada di daerah. Nah, mungkin kalau tadi di awal Pak Ikui sendiri sempat menjelaskan bahwa di kesempatan sebelumnya itu sempat mendapatkan juga posisi yang sama di salah satu hotel di Kota Makassar juga. Tapi mungkin pada saat itu marketnya sedikit lebih terbatas kepada transit dan seterusnya. Nah, Four Points by Sheraton ini letaknya ada di tengah-tengah Kota Makassar, which is pasarnya lebih besar lagi nih Pak. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari Four Points by Sheraton yang membuat Pak Igui sendiri memilih untuk oke, saya akan mengambil role yang penting di hotel ini? Ya, PowerPoint by Sheraton Makassar ini kan memang sudah punya captive market ya, yang sudah cukup lama karena established sudah 10 tahun di sini kurang lebih. Kemudian kita juga ada loyalty program kan, yang kita sebut dengan Marriott Bonvoy. Nah itu sudah memang terkonektif dengan dunia. Artinya kami punya satu sistem yang memang secara reguler kita maintain dari setiap loyalty member ya kita sebut ya, mungkin lebih common kita sebut dengan member. Membership dari member kurang lebih sekitar 2 juta member yang ada sekarang di Marriott Bonvoy ini. Terupdate kalau nggak salah ya, itu ya Pak Ilo ya, kurang lebih ya, ada 2 juta membership yang memang kita ada. Dan itu tentunya mereka tersebar di seluruh dunia, salah satunya adalah di Makassar. Jadi dengan kesadaran bahwa kita punya loyalty program, kita punya captive market yang sudah ada, rasanya kita hanya tinggal memaintain saja, memberikan service yang bagus terhadap customer, ya kan, memberikan kualitas dari mungkin setiap makanan yang ada, kemudian room yang memang kita harus persiapkan dengan baik, sesuai dengan standar di Marriott itu sendiri, gitu sih. Baik Pak, nah kalau kita perhatikan nih Pak ya di layar ini saat ini sudah ditampilkan kurang lebih bagaimana rupa dari Four Points by Sheraton Hotel Makassar. Dan dari video ini juga Tribuners sebenarnya kita bisa melihat nih bagaimana bentuk kenyamanan yang ditawarkan oleh Four Points Hotel, dan juga bagaimana ternyata Four Points by Sheraton ini bukan hanya didesain untuk sebagai tempat beristirahat dan seterusnya, tapi yang paling penting adalah sebagai lingkungan yang menyenangkan untuk keluarga, termasuk juga untuk anak-anak. Nah, karena kan biasanya orang bingung nih mau kemana nih ngajak keluarga nih. Nah, tapi Four Points menawarkan penawaran-penawaran terbaik itu. Nah, mungkin boleh di-spill juga Pak sedikit apa saja bentuk-bentuk fasilitas yang ditawarkan oleh Four Points by Sheraton yang mungkin cocok untuk orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak. Silakan Pak. Iya, PowerPoint Makassar itu kan kalau kita lihat kategori PowerPoint itu kan memang the essential of the hotel ya, yang memang sangat cocok gitu loh untuk keluarga, ya kan, karena kita punya fasilitas diantaranya adalah ada kids club, kemudian juga kita ada beberapa tempat bermain tidak untuk anak kecil saja ya, bahkan untuk dewasa. Kita ada kolam renang yang bentuknya memang Olimpik ya, gitu loh. Jadi kalau memang berolahraga atau memang hanya sekedar berenang, di PowerPoint Makassar tempat yang enak. Juga kita ada kolam renang kids pool yang sudah memang kita buat sedemikian rupa. Ya, kemudian bagaimana memanjakan customer dari sisi PowerPoint Makassar ini, tentunya kita siapkan beberapa tempat seperti restoran ya. Kita ada Best Brew ya, yang saya rasa mungkin di PowerPoint seluruh dunia memang ada Best Brew restoran. Cuman memang kami tidak menyediakan alkohol ya kan, karena memang sudah kebijakan dari
owning lokal sendiri yang kita memang mau memberikan pelayanan secara internasional, tapi kita juga harus act lokal, dalam arti kita tidak menyediakan alkohol untuk saat ini. Tapi bukan berarti kita tidak menerima alkohol ya, gitu kan. Boleh-boleh saja sih mereka memang kalau mau bawa alkohol, tapi kita tidak menjual. Kita tidak menjual alkohol. Itu memang perbedaannya. Itu yang seperti dimention oleh owner kami saat ini, gitu kan. Kemudian juga kita ada Chinese restaurant ya, namanya adalah Golden Asian. Itu Mbak mesti ke sana lah, kita mesti coba makanannya. Hauce ya, enak sekali, gitu kan. Bahkan kalau sudah weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, kita selalu full. Betul. Ini saya bilang betul karena saya pernah, Pak. Jadi pernah, memang ya? dari pengalaman menginap di beberapa hotel juga memang kalau dari segi rasa, wah 4 Point udah nggak bisa diragukan lagi karena memang yang paling enak, tasty, dan paling penting adalah variannya lebih banyak gitu. Jadi kita bisa menikmati ala-ala beneran kayak makan di restoran, bukan makan sarapan gratis, dan itu adalah salah satu hal yang penting juga. Nah, kalau melihat kebiasaan masyarakat Kota Makassar ya Pak ya, jadi ada dua nih Pak hobi orang Makassar, hobi makan sama hobi belanja. Artinya mereka mau mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik, kenyamanan, dan apapun yang bentuknya adalah hiburan dan memuaskan untuk keluarga gitu. Nah, mungkin apakah ada strategi khusus yang Pak Iguy sendiri mungkin akan terapkan ke 4 Points by Sheraton selama memimpin nantinya sebagai General Manager untuk dijadikan sebagai prioritas-prioritas nih dalam entah itu program ataupun juga promo dan seterusnya. Kira-kira ada nggak Pak? Ada pastinya ya, karena saya ini baru on board, biasanya kita ada 90 days program buat GM. Jadi 90 hari ini memang saya lakukan nih dari mulai step. Step pertama apa nih? Step pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa hotel kami harus bersih. Lebih bersih lah daripada yang sudah-sudah gitu kan. Jadi saya pastikan bahwa di area entrance itu juga harus cozy, tempatnya harus hangat, harus apa ya, kalau orang masuk ke 4 Point Makassar itu harus merasa kenyamanan. Ya kan, terlihat dari beberapa plantation yang sudah kita atur, ya kan, ada pedestrian yang sudah kita create lagi supaya orang nanti kalau mau jalan kaki tidak boleh lagi lewat jalan mobil gitu kan, tapi kita sudah ada pedestriannya, sudah kita bangun kembali gitu kan, sudah lebih rapih sekarang, tatanan lampu sudah estetik sekarang. Jadi Mbak nih kalau mau makan malam gitu jam 7, jam setengah 8 boleh lihat, sekarang sudah terang, kiri kanan sudah lebih estetik lagi lah. Gitu. Vibe-nya kena lah kalau orang zaman sekarang bilang gitu. Boleh. Ya itu strategi yang pertama memang saya lakukan. Kemudian mengenai personal service ya. Nah, personal service ini juga menjadi target saya gitu loh, untuk membuat strategi baru agar supaya 4 Point ini lebih dikenal sebagai hotel yang ramah gitu kan. Gitu. Kemudian strategi lain adalah tentunya bagaimana kita meningkatkan loyalitas dari tamu-tamu yang sudah ada, ya kan. Kita coba meng-create lagi loyalty program gitu kan, orang-orang yang memang loyal gitu terhadap Marriott Group gitu loh, dalam hal ini adalah 4 Point Perintis Makassar. 4 Point by Sheraton Makassar. Nah, gitu kan. Memang harus pelan-pelan ya. Artinya kita harus lakukan secara detail ya Mbak ya. Dari satu persatu kita harus tahu keinginan tamu seperti apa, harapan tamu seperti apa. Ini yang memang harus ditekankan. Itu strategi kami gitu kan. Even myself, saya sekarang tidak juga yang mendengar dari tim bagaimana, tapi saya memang langsung saya pastikan. Seperti beberapa 2 hari kemarin kalau nggak salah, kita ada satu kegiatan Mapetuada ya, dari salah satu yang mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya ya kan, cukup besar acara itu, dan saya pastikan bahwa saya ada di situ gitu kan. Jadi saya memastikan semuanya itu berjalan dengan baik. Dari pelayanannya, kemudian makanannya, kemudian mungkin ambience-nya bagaimana, ya kan, harus benar-benar AC dingin, ya kan, pencahayaan harus bagus, dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik.
gitu. Itu salah satu strategi-strategi yang saya lakukan. Siap, Pak. Gitu. Nah, Ya. satu hal yang saya bisa simak sebagai salah satu bentuk kesimpulan juga dari percakapan kita hari ini, Pak ya, bahwa salah satu yang cukup bernilai dari 4Points by Sheraton Makassar adalah bentuk-bentuk upaya pemberian terbaik dalam itu, baik itu dalam bentuk service dan seterusnya itu mengutamakan gimana kebiasaan atau kebudayaan dari customernya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita lihat gimana kebiasaannya masyarakat Kota Makassar, bahkan pelarangan atau mungkin bukan pelarangan, tidak dijualnya minuman alkohol dan seterusnya itu adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap Sulawesi Selatan atau Makassar sebagai salah satu kota yang berbudaya juga, Pak. Nah, ini menjadi sesuatu yang mahal sebenarnya dan jarang kita temukan di tempat-tempat lain, apalagi di hotel-hotel yang mungkin biasanya hanya berfokus kepada gimana nih biar meraup keuntungan yang banyak gitu. Tapi ternyata 4Points mengedepankan customernya, luar biasa. Nah, tadi Bapak juga sempat membahas tentang bagaimana upaya terbaik yang diberikan dalam bentuk penawaran lain selain dari menginap. Tadi disebutkan Mapet tuh ada. Memang Pak, di Makassar ataupun juga Bugis, pernikahan itu salah satu tahapan yang panjang prosesnya. Jadi dari Mapet tuh ada, kemudian ada siraman dan seterusnya sampai pernikahan, akad nikah dan resepsi itu panjang. Sehingga memang tempat-tempat untuk pelaksanaan prosesi itu salah satunya adalah ballroom hotel, itu memang banyak peminatnya di Kota Makassar. Nah, melihat potensi ini bagaimana nih mungkin bentuk strategi yang diberikan oleh 4Points by Sheraton di mana tingginya pelaksanaan pernikahan di Kota Makassar dan setiap prosesinya itu memang butuh tempat. Gimana nih bentuk penawaran terbaiknya baik itu untuk keluarga yang melangsungkan dan juga para tamu, Pak? Ya, kami memberikan satu terobosan-terobosan dengan memberikan paket-paket yang lebih menarik gitu kan, lebih affordable gitu kan, lebih bisa menyesuaikan lah dengan keinginan market gitu, yang mencoba untuk mengalihkan konotasi bahwa wah Marriott mahal gitu kan, ya memang gitu kan, tapi kita coba gitu dengan memberikan beberapa paket-paket yang lebih bisa gitu kan diakomodir gitu loh untuk market yang baru gitu. Kita punya ballroom 2 besar loh, Mbak. Masing-masing itu luasnya tuh 5.050 meter square. Jadi silahkan gitu kan kalau ada yang mau menikah di kami, ya akan tentunya kami akan berikan dengan pelayanan yang bagus dan baik gitu kan, sesuai dengan standar Marriott kami. Siap, Pak. Nah, dan mungkin salah satu signature dari 4Points by Sheraton juga yang paling banyak dikenal di Kota Makassar itu, Pak, di masa-masa atau di periode-periode tertentu, misalnya di bulan suci Ramadan kemarin ada bentuk-bentuk penawaran good deals lah dari 4Points. Salah satunya adalah paket-paket all you can eat dan seterusnya itu kemarin 4Points by Sheraton menjadi salah satu pilihan terbaik loh, Pak ya. Artinya banyak yang ingin ke sana karena memang kualitas makanan yang disajikan itu luar biasa gitu. Nah, apakah kira-kira bentuk-bentuk penawaran seperti itu masih akan tetap dipertahankan ke depannya? Masih dong, masih ya pasti. Pasti, bahkan kita akan memberikan nanti strategi baru lagi apa kira-kira mungkin insya Allah nanti di bulan Ramadan berikutnya kita akan hadirkan beberapa signature dish yang lebih bagus, lebih baik dan lebih affordable gitu kan. Gitu. Kita tidak pernah mengurangi gitu kan rasa, kualitas gitu kan, tapi kita justru bagaimana memperbaikin semua itu akan menjadi lebih baik. Itu strategi umum lah kami gitu kan, gitu sih. Dan pendekatan secara persuasif dengan beberapa komunitas ya gitu kan, kita akan lakukan nanti ke depan gitu kan. Oke, siap, Pak. Nah, pastinya dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, Pak Igu ya, memang menjelaskan bahwa 4Points by Sheraton Hotel Makassar bisa menjadi solusi terbaik untuk masyarakat Kota Makassar yang mungkin ingin staycation dan seterusnya, atau bahkan menghelat acara-acara yang cukup besar, event, pernikahan dan seterusnya. 4Points adalah salah satu solusi terbaik ya, Pak ya, di Kota Makassar. Betul. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, Pak, saya izin mau menyapa dulu teman-teman yang bergabung di YouTube ya. Ada yang lempar-lempar komen nih, Pak, dari Chef Andi. Congrats Pak Igoy, semoga amanah, amin. Juga ada Kak Naura Nadiandra
yang menyapa, hai Pak Iguy. Pak Syamsul Bahri juga mengatakan Pak Iguy the best, dan dapat dapat two thumbs up juga nih Pak dari Ibu Devi Pujayanti. Wow, banyaknya bentuk dukungan yang diterima oleh Pak Iguy hari ini. Mudah-mudahan bisa membakar semangat ya Pak ya. Amin. Semoga dalam beberapa periode ke depan, dalam beberapa waktu ke depan bisa menjadi general manager yang amanah dan pastinya membawa kemajuan yang pesat untuk Four Points by Sheraton Hotel Makassar. Saya mungkin mau tanya satu hal lagi nih tentang Pak Iguy nih. Kira-kira apa nih suka duka selama menjadi general manager, bukan hanya di Four Points, artinya selama menjalani pekerjaan atau tanggung jawab yang cukup besar di bidang service dan hospitality, itu gimana sih Pak suka dan dukanya? Baik, kalau bicara suka duka ya, mungkin saya tidak bisa bilang bahwa oh banyak sukanya atau banyak dukanya, enggak juga ya. Karena basically kalau kita sudah menjadi general manager, itu pasti hal terpenting yang harus kita lakukan adalah make sure bahwa hotel itu terselenggara dengan baik gitu kan. Betul. Kita harus memahami tentang sisi kualitas properti, ya kan. Kemudian kita harus memahami juga tentang pelayanan yang baik, ya kan. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa revenue yang dihasilkan juga harus sesuai dengan apa yang memang kita expect gitu kan. Betul. Ya, memang ada target ya. Mungkin di situ mungkin dukanya. Ketika targetnya nggak mencapai, waduh, mulai bingung, mulai keringat dingin, mungkin gitu. Tapi selama saya mempunyai tim yang baik, tim yang bagus, tim yang solid, saya rasa itu mungkin kita bisa lalui dan kita mempunyai harapan yang nanti kita bisa dibuktikan dengan sebuah revenue yang bagus juga. Siap, gitu. Pak. Kira-kira selama menjabat nanti, apa yang menjadi harapan besar dari Pak Iguy untuk Four Points by Sheraton Hotel Makassar? Harapan besar saya adalah saya ingin agar Four Points menjadi tempat di hati masyarakat Makassar khususnya, dan juga Sulawesi Selatan pada umumnya, dan juga Indonesia ya. Karena kami ingin menjadi salah satu tempat yang orang mungkin bisa stay atau tinggal di Four Points seperti di rumah sendiri. Orang mau makan di Four Points seperti mungkin di rumah sendiri. Itu yang mungkin saya akan create. Tentunya harus dibantu dengan tim. Ya kan? Tim kami bagus loh Mbak, ya kan? Kita cukup solid, ya kan? Berpengalaman, dan mereka sudah terlatih ya di dalam grup merit tentunya. Siap, Pak. Mendengar harapan dari Pak Iguy ya, Tribuners, yang dikedepankan itu bukan mudah-mudahan Four Points bisa makin banyak revenue-nya dan seterusnya, tapi yang didoakan adalah, yang diharapkan adalah semoga masyarakat Kota Makassar itu bisa nyaman tinggal di Four Points, tapi semoga ini bisa menjadi pilihan terbaik. Itu artinya mengedepankan pengalaman kita, personal experience dari para pengguna gitu. Nah, terakhir mungkin sebagai closing statement juga Pak Iguy, kami silakan untuk dapat mengajak masyarakat di seluruh Indonesia, di Kota Makassar dan seterusnya untuk dapat mampir ke Four Points Hotel by Sheraton Makassar dan mungkin menikmati bentuk-bentuk fasilitas yang ditawarkan. Silakan Pak Iguy. Iya, baik. Mungkin saya berharap, saya dengan Agus Sunario, saya berharap bahwa teman-teman ataupun customer ataupun siapapun yang berada di luar Kota Makassar ataupun di luar provinsi Sulawesi Selatan, untuk mari datang ke Makassar, mari datang ke Sulawesi Selatan untuk menikmati, melihat ya kan berbagai produk wisata di kota kami atau di provinsi kami, yang tentunya jangan lupa untuk nanti stay di Four Points by Sheraton Makassar. Tempat kami adalah tempat Anda semua untuk bisa tinggal di kami. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Iguy atas kesempatannya. Mudah-mudahan sesuai dengan visinya, mudah-mudahan Four Points by Sheraton Hotel Makassar bisa menjadi tempat ternyaman untuk seluruh masyarakat Kota Makassar, seluruh Indonesia, bahkan mudah-mudahan dari mancanegara juga dari tamu-tamu internasional juga bisa menikmati beragam fasilitas yang ditawarkan. Mudah-mudahan sukses terus bersama dengan tim, dan mudah-mudahan di sesi berikutnya kalau kita ada kesempatan
kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Silakan, ya, di pertengahan, insya Allah kita bisa, di pertengahan ya. momen ketika Pak Igoy sudah menjalankan Baik. apa yang sudah terlaksana dan Ya. seterusnya. Terima kasih Pak Igoy. Sama-sama. Semoga Terima kasih dilancarkan kembali, dan Mbak. senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin ya Ya, rabbal oke. alamin. Terima Terima kasih kasih. banyak juga Tribuners masih menyaksikan Tribun VIP pada hari ini. Tentunya kami tak henti-hentinya memberikan atau menawarkan kepada seluruh Tribuners bahwa salah satu opsi terbaik dari hotel di Kota Makassar itu adalah 4 Points by Sheraton Hotel Makassar. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.